Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara berada, pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita awali dengan berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena kami boleh merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman-Mu meneguhkan kami, memberikan terang bagi pikiran kami, hati kami, bahkan juga seluruh kehidupan kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, mari kita membuka kitab Yeremia pasal 8 ayat 11 dan ayat yang ke-12. Saya akan bacakan demikian. Mereka mengobati luka putri umatku, seolah-olah luka ringan. Katanya, damai sejahtera, padahal tidak ada damai sejahtera. Seharusnya mereka merasa malu, sebab mereka melakukan apa yang menjijikkan. Akan tetapi mereka sama sekali tidak merasa malu dan tidak tahu malu. Sebab itu mereka akan rebah. Di antara orang-orang yang rebah, mereka akan tersandung jatuh pada waktu mereka dihukum. Firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan juga kita kenal sebagai firman kebenaran. Artinya, firman Tuhan itu menyatakan kebenaran. Ia bukan kebohongan. Ia juga tidak memberikan penghiburan palsu, penghiburan pura-pura. Ia menyatakan apa yang sesungguhnya menjadi kehendak Allah. Nah, saudara yang terkasih, manusia itu mudah untuk memanipulasi firman Tuhan. Memanipulasi itu artinya membengkokkan firman. Membengkokkan pesan-pesan yang sebenarnya untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Atau bisa juga dikatakan memanipulasi itu berarti menggunakan atau memanfaatkan firman untuk kepentingan-kepentingan yang justru bertentangan dengan kehendak Tuhan. Nah, apakah dengan cara semacam itu Tuhan akan menuruti apa yang dikehendaki oleh manusia? Tentu saja tidak demikian. Yeremia mengkritik banyak orang pada masanya itu. Termasuk juga nabi-nabi palsu, imam-imam palsu yang dikatakan mengobati luka umatnya dan mengatakan, oh ini luka ringan. Oh ini pelanggaran ringan. Ini dosa ringan. Tidak masalah. Damai sejahtera ada di antara umat. Itu yang dikatakan oleh nabi palsu dan imam palsu ini. Dan firman Tuhan mengatakan sejatinya tidak ada damai sejahtera. Apa yang mereka katakan, apa yang mereka lakukan adalah kebohongan. Mereka memanipulasi firman Allah. Mereka memberikan penghiburan yang palsu. Padahal itu bukan dari Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana mungkin damai sejahtera itu dinikmati atau dirasakan apabila kehidupan umat atau perbuatan umat jauh dari apa yang menjadi kehendak Allah. Ketidakpatuhan, ketidaktaatan kepada kehendak Allah tidak akan pernah menghasilkan damai sejahtera yang sejati. Seharusnya damai sejahtera itu muncul oleh karena hidup yang patuh dan taat kepada kehendak Allah. Oleh karena itu, seorang nabi, seorang imam yang benar, yang menyatakan firman kebenaran, mereka tidak akan segan-segan untuk mengkritik kehidupan umat yang jauh dari Tuhan. Mereka tidak segan-segan untuk mengecam. Tujuannya bukan hanya sekedar mengecam, bukan hanya sekedar mengkritik umat, tetapi tujuannya adalah untuk menyadarkan umat. Supaya mereka kembali ke jalan Tuhan, supaya mereka berbalik kepada Tuhan. Dan dengan cara semacam itulah mereka akan menikmati damai sejahtera. Tentu boleh menyerukan damai sejahtera ada di antara umat. Tetapi sebelum
damai sejahtera itu disampaikan, nabi atau imam itu harus menyatakan bagaimana seharusnya umat hidup. Sesuai yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera adalah kerinduan kita semua, harapan yang kita miliki, agar supaya hidup kita merasakan damai sejahtera itu. Bagaimana itu bisa kita dapatkan? Hiduplah dalam kepatuhan, dalam ketaatan kepada Tuhan. Maka percayalah, damai sejahtera itu akan hadir di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah mengingatkan kami bahwa kehidupan yang dipenuhi dengan damai sejahtera hanya akan kami peroleh jikalau kami hidup di dalam ketaatan dan kepatuhan kepada kehendak Tuhan. Jangan biarkan kami memanipulasi firman-Mu. Jangan biarkan kami membengkokkan firman-Mu untuk kepentingan diri kami sendiri. Tetapi biarlah hidup kami yang bengkok boleh diluruskan oleh firman kebenaran itu. Terima kasih ya Tuhan, dalam Kristus kami berdoa. Amin.